Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa di mana Ibu? Dari, dari Bu Samina Jambiarum, Mas Bu Anto. Samina di Jambiarum. Iya, baik, baik. Ya mau saya tanyakan Mas Anto, Silakan, kalau sudah silakan. sholat itu kan, ya kalau sudah sholat itu kan wirid-wirid ya Mas Anto. Mm-mm. Itu katanya ada yang boleh, ada yang enggak. Katanya itu kalau ada yang nanya waktu wirid itu boleh jawab apa enggak Mas Anto? Kalau bagaimana? Kalau sesudah sholat kan wirid-wirid. Mm-mm. Itu katanya ada yang boleh menjawab, ada yang nggak boleh. Wiridnya yang Ini apa? saya mau tahu. Seperti apa dulu nih? Wiridan itu sudah sholat itu loh. Yang Mas sesudah Anto. sholat. Takutnya ada yang khusus atau Iya. bagaimana gitu. Oh, ada yang menjawab gitu maksudnya. Ada yang boleh dijawab, ada yang nggak boleh dijawab katanya Mas Anto. Oh, oke. Saya ini ingin tahu apa boleh apa enggak. Bisa Itu dipahami aja, Ustaz? Mas Anto. Baik. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samina. Wiritan setelah selesai sholat Ustadz. Nah ini ada yang boleh atau tidak begitu Ustadz? Jadi pada setiap sholat yang kita selenggarakan, yang sholatnya itu sesungguhnya sudah berhenti setelah salam. Jadi di dalam hadis disebutkan bahwa miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi sholat itu selesai setelah salam. Nah setelah itu biasanya ada dzikir-dzikir, barangkali disebut tadi dzikir-dzikir setelah sholat. Dzikir setelah sholat itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah sunnah, jadi bukan kewajiban. Jadi kalau habis sholat langsung berhenti pun juga, langsung berangkat beranjak pun juga nggak apa-apa. Kadang-kadang Rasulullah SAW juga seperti itu. Tapi kalau kita melanjutkan dengan dzikir-dzikir setelah sholat itu memang disunahkan. Dan di antara yang tersebut di dalam hadis-hadis tentang dzikir setelah sholat itu pertama adalah istighfar. Jadi istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis lain, Allahumma antas salam wa minkal salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian juga disebutkan ada beberapa wirid-wirid atau dzikir-dzikir yang lain. Nah kemudian kan disebutkan membaca ayatul kursi dan juga membaca 3 ayat yang terakhir. Dan doa-doa yang disebutkan di dalam hadis tentang doa setelah sholat itu banyak sekali jumlahnya. Yang itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memang membaca doa tersebut tidak selalu, artinya berganti-ganti. Nah, dan kalau kita mengikutinya juga nggak masalah, artinya setelah sholat kita berdoa dengan doa yang berganti-ganti. Misalnya sekarang kita berdoa untuk apa, besok untuk apa, besoknya lagi untuk apa, nggak masalah. Dan itu juga hal-hal yang bisa dicontoh dari perilaku Rasulullah SAW. Jadi memang diperbolehkan kita melanjutkan dengan dzikir-dzikir tertentu yang disebutkan di dalam hadis. Dan jika itu tidak disebutkan dalam hadis berupa doa-doa juga nggak ada masalah. Karena doa ini adalah permohonan kita kepada Allah. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, ya nggak ngerti dengan bahasa yang ada di dalam Al-Quran, nggak ngerti dengan bahasa yang di dalam hadis, maka kita bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri. Dan di sini memang tidak ada sesuatu yang bisa dijawab. Yang dijawab itu adalah salam misalnya. Ya nggak perlu ada di situ. Misalnya kalau ada orang yang setelah sholat misalnya mengucapkan mengakhiri sholat dengan assalamualaikum, nggak perlu dijawab dengan waalaikumsalam misalnya. Seperti kita sholat berjamaah, imamnya mengucapkan salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, makmumnya nggak usah menjawab. Jadi makmum juga ikut mengucapkan salam yang serupa. Demikian pula sebaliknya. Jadi yang ada jawaban dari dzikir itu adalah salam, tetapi tidak perlu jawab jika itu dilakukan di dalam sholat. Adapun pada dzikir-dzikir yang lain nggak ada sama sekali yang perlu jawaban. Semuanya bisa dibaca sendiri-sendiri. Baca sendiri-sendiri ya. Ya, baik. Baik, berikutnya ada pertanyaan juga ini Ustadz. Dari sebentar. Ini Ibu Sasa di Rambi Puji. Saya mau tanya Ustadz, saya ini tidak pernah membeli baju dalam setiap tahunnya.
tapi baju saya banyak yang berasal dari pemberian saudara atau orang lain dan layak dipakai sampai 1 lemari. Dan kadang saya juga bagikan lagi ke orang lain. Yang saya tanyakan, apakah baju saya ini juga ada hisapnya? Nah, ini. Kalau kemarin emas ya Ustadz ya, kita bahas ya. Baik, ini baju nih Ustadz. Ya, jadi semua yang kita lakukan, ya, baik itu perbuatan atau juga ucapan atau juga kepemilikan, bahkan sesuatu yang ada di dalam hati pun itu ada hisapnya. Makanya sahabat-sahabat merasa sangat berat ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Milik Allah semua yang ada di langit dan bumi. Ya. Dan jika kamu ya menyimpan sesuatu di dalam hatimu atau kamu menyatakannya, tentu Allah akan menghisap. Nah, ini sahabat merasa keberatan. Ya, mereka ngadu kepada Rasulullah. Kalau perbuatan zahir kami siap dihisap, sholat siap, jihad siap, sedekah siap, tapi ini perbuatan batin kami nggak sanggup gitu. Jadi mereka ngadukan. Jadi memang semua yang ada di dalam hati kita, ya itu juga masuk dalam kategori hisap. Karena ada amalan-amalan hati, ada rasa dengki, ada rasa sombong, ada rasa riya, itu kan amalan-amalan hati. Ya, ada rasa benci kepada orang lain, itu amalan hati. Itu juga masuk sesuatu yang dihisap. Nah, termasuk juga kepemilikan kita. Bahkan kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal walaupun hanya sebesar biji dzarrah berupa kebaikan, dia akan melihatnya nanti. Dan barang siapa yang beramal walaupun hanya bisa sebesar biji dzarrah, juga dia akan melihatnya. Biji dzarrah itu biasa diterjemahkan dalam bahasa lama itu sebagai biji sawi. Ya, kalau sekarang mungkin lebih kecil lagi, ya, yaitu biji yang paling kecil lah ibaratnya itu, sekecil apapun. Ibaratnya, ya mungkin kalau orang berbicara atom ya sebesar atom, atau mungkin ada yang lebih kecil lagi. Jadi ibaratnya semua yang ada pada diri kita itu ada hisapnya. Ya, hisapnya itu akan menentukan nilainya baik atau buruk. Jadi kalau kita punya kepemilikan apapun, entah itu baju, ya. Baju itu bisa dari beli, bisa dari pemberian orang lain, bisa juga dari hadiah atau macam-macam, ya tetap ada hisapnya. Hisapnya apa? Hisapnya dari mana kamu dapatkan, untuk apa kamu gunakan, dan juga mungkin juga kemana kamu sedekahkan. Dan termasuk di antara sedekah yang banyak dilakukan di zaman Nabi itu memang sedekah yang paling banyak memang sedekah makanan. Ya, sedekah makanan yang paling banyak karena kebutuhan makan saat itu memang urgen, terutama awal-awal dakwah Islam di Madinah. Kemudian juga yang kedua adalah pakaian. Sahabat-sahabat yang punya pakaian lebih dari 2 lembar atau lebih dari 1 lembar itu sangat jarang. Ya, terutama yang termasuk ahlus sufah, ya. Ahlus sufah sangat jarang. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kita yang punya 2 pakaian atau 2 lembar kain? Karena kebanyakan memang 1 lembar. Jadi sedekah berupa pakaian itu juga merupakan sebuah kebaikan, apalagi kalau kita melihat ya kadang-kadang bencana banyak terjadi, kemiskinan juga masih banyak menghantui kepada lapisan masyarakat bawah, maka sedekah pakaian juga termasuk sesuatu yang penting juga atau urgen juga. Ya, baik. Kita lanjutin Ustadz dari Uti Agil di Ampo. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya dikasih beras 5 kilo sama orang, terus beras itu saya pakai bayar zakat, apakah boleh Ustadz? Ya. Jadi kita dikasih beras, itu artinya beras itu sudah menjadi milik kita. Jadi hak ya. Menjadi hak kita. Jadi kepemilikan kita itu memang bisa didapatkan dari jual beli, bisa jadi hadiah. Kalau tadi kan, kalau tadi Bu Sasa ini kan apa namanya, dia dapat baju, beliau dapat baju terus disumbangkan, anggapannya begitu ya. Ini udah beras gitu ya. Yang sudah menjadi kita itu hak kita secara mutlak. Orang lain tidak boleh sedikit pun mendolimi hak kita. Adapun yang sudah menjadi hak kita itu terserah, hak milik kita. Untuk kita miliki, kita tasarufkan, kita pindahkan, entah menjual, memberikan, membayarkan zakat, nggak apa-apa. Kalau itu mungkin yang dimaksud adalah zakat fitri, kita boleh membayar zakat fitri dengan beras yang kita miliki. Nggak ditentukan dari mana sumber beras itu. Bisa jadi pemberian orang lain, bisa antara jadi juga atau dari zakat begitu ya. Bisa
sodakoh dari itu juga bisa, zakat dari itu juga bisa. Mhm. Yang penting itu adalah sudah menjadi milik kita. Karena harta yang memang boleh untuk kita sodakohkan itu adalah hanya harta kita. Contoh misalnya istri mensodakohkan harta suami, ya nggak boleh kalau nggak ada izin. Mhm. Demikian pula sebaliknya, anak mensodakohkan harta orang tuanya, ya nggak boleh kalau nggak dia izin orang tuanya, Iya. karena dia nggak berhak. Tapi kalau sudah menjadi haknya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi untuk mensodakohkan haknya tersebut. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu tidak bisa menghalangi istri beliau yang mensodakohkan atau membebaskan budaknya. Mhm. Ya, istri beliau membebaskan budaknya. Ditegur sama Rasulullah, ya, kenapa disodakohkan? Kenapa tidak kamu berikan saja kepada bibimu? Nah, karena dengan memberi itu kamu dapat 2 pahala, yaitu pahala memberi atau pahala hadiah atau sodakoh. Kemudian yang kedua adalah pahala mempererat hubungan silaturahim. Tapi Rasulullah nggak bisa menghalangi karena itu hak dari istri beliau. Baik, ini nyambung juga ini Ustadz dari Yasi Wulandari ya. Pak Ustadz, kalau orang tua kita itu tidak mampu, misal zakat kita diserahkan ke orang tua sendiri, apa boleh? Ya, selama orang tua itu mempunyai hak atas zakat, ya nggak apa-apa. Jadi anak berzakat pada orang tuanya diperbolehkan, orang tua berzakat pada anaknya juga diperbolehkan. Saudara mensodakohkan atau menzakatkan hartanya kepada saudara juga Saudara kandung nggak gitu. apa-apa. Hanya saja kalau memang ketentuan awalnya untuk zakat yang sifatnya zakat mal itu memang sebaiknya diserahkan kepada amil lebih dulu. Nah, amil yang kalau zakat mal ya. kalau zakat Ya. mal itu amil nanti yang akan membagi. Tapi kalau selain dari itu, misalnya Zakat fitri, ya, misalnya. zakat fitri langsung kepada yang berhak, sodakoh boleh juga langsung kepada yang berhak. Terdapat sebuah kisah yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ma'an bin Yazid itu ya. Ini anak dan orang tua. Ya, jadi yang bercerita itu Ma'an. Ya, Yazid itu biasa. Dia titipkan hartanya untuk disodakohkan kepada orang yang di masjid Nabi. Ya, dititipkan di sana. Ya, kadang-kadang diletakkan pada sisi orang yang sedang sholat gitu untuk diambil gitu. Nah, suatu ketika dia titipkan harta kepada seorang, harta itu diminta oleh anaknya yaitu Ma'an. Ya, jadi bapaknya namanya Yazid, anaknya nama Ma'an. Diminta itu harta itu oleh anaknya. Ya. Kemudian dia mengadu, yang dititipkan mengadu kepada Yazid, hartamu diambil oleh anakmu gitu. Maka Yazid pun mendatangi Rasulullah SAW untuk mengadukan hal itu. Jawaban Rasulullah, laka manawaita ya Yazid, walaka ma akhta ya Ma'an. Ya, jadi setelah keduanya datang kepada Rasulullah SAW dikatakan, laka manawaita ya Yazid, untukmu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, walaka ma akhta ya Ma'an, dan untukmu apa yang kamu ambil ya wahai Ma'an. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu sodakoh bapaknya atau zakat bapaknya diambil oleh anaknya. Yazid telah mendapatkan pahala dari apa yang dia sodakohkan, Ma'an mendapatkan harta dari apa yang disodakohkan oleh bapaknya. Ya. Ya, jadi boleh kita bersodakoh kepada orang tua atau kepada anak atau kepada saudara. Baik. Baik, kita lanjut ini Ustadz yang masuk di jalur telepon ya, kita coba dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa di mana? Ya, Dari siapa di mana? dari Jenggawa, Ahmad Faisal. Pak Ahmad Faisal di Jenggawa. Ya, silakan Pak Ahmad Faisal. Mau tanya ini Pak Ustadz, saya Mhm. apakah ada setelah sholat asar itu, apakah ada sholat ba'diyah Pak Ustadz? Oh, salat asar. Iya, Itu saja? si Pak Ustadz. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ada Rawatib ini, ya, Ustaz. sholat rawatib. Mhm. Nah, sholat rawatib itu ada yang disebut dengan qobliyah, ada yang disebut dengan Ba'diyah. ba'diyah. Ya. Yang lazim, ya, ada rangkaian yang saya sebut sebagai rangkaian sholat rawatib. Ya. Ada rangkaian yang berjumlah 10 rakaat, itu ya 2 rakaat sebelum subuh, Mhm. ya, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, ya, Sesudah. setelah duhur ya. Mhm. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib,
kemudian 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur, ya. Jadi 6 ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Jadi ada 10 rangkaian. Itu semuanya tidak ada ba'diyah asarnya, ya. Jadi yang 10 rangkaian itu enggak ada ba'diyah asarnya. Ada rangkaian yang 12, ya, 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, setelah rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dan itu pun juga tidak ada ba'diyahnya, ya. Tidak ada ba'diyah asar, ya. Oh, yang tidak, asar, ya. Tidak ada ba'diyah asar. Oh, okay. Nah, kemudian qobliyah asar itu ada. Qobliyah asar itu ada, ya. Sama dengan subuh, Ya, berarti, ya. ya. Ya, disebutkan walaupun tidak masuk dalam kategori rawatib yang disebutkan dalam rangkaian tadi. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asr. Semoga Allah merahmati kepada seseorang, ya, yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar dia sholat 4 rakaat, disebutkan semoga Allah merahmati. Jadi ini tidak masuk dalam rangkaian yang 10 atau 12 itu, disebutkan setelahnya, ya, hadis lain, ya, bukan setelahnya, disebutkan di dalam hadis lain. Adapun setelah asar ini ada hadis, dan hadisnya tergolong hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Beliau katakan, diriwayatkan dari Aisyah ini, ya, rakaatani qabla sholati subahi wa rakaatani ba'dal asri, ya. 2 rakaat setelah sholat subuh dan 2 rakaat setelah asar, ya. Jadi disebutkan ada 2 rakaat setelah asar. Nah, riwayatnya dari Bukhari, dari Aisyah oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Hanya para ulama ini menyikapi dengan berbeda, ya. Ada yang mengatakan itu juga berlaku bagi umatnya, sebagian lagi mengatakan itu khusus bagi Nabi, ya, ya, khusus bagi Nabi. Ya, kenapa khusus bagi Nabi? Karena lafaz hadisnya itu disebutkan bahwa rakaatani lam yakun Rasulullah SAW yada'uhuma sirron wa alaniyatan. Ya, ada 2 rakaat yang Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkannya, baik di waktu sepi maupun waktu yang ramai, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Nah, ini tidak termasuk di dalam rangkaian yang 10 rakaat atau 12 rakaat tadi, tapi selalu dikerjakan Rasulullah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa, ya, itu hanya khusus bagi Rasulullah. Tapi sebagian lain umatnya juga boleh untuk melakukan sholat sunnah tersebut. Dasarnya adalah hadis ini. Karena Rasulullah SAW melakukan, maka nah, umatnya juga atau diperbolehkan untuk melakukannya itu. Jadi ini perbedaan pendapatnya demikian. Hanya saja memang sangat dianjurkan jika itu dilakukan, yaitu jangan sampai matahari menguning. Jadi memang benar-benar asarnya dilakukan di awal waktu. Nah, kalau matahari sudah menguning maka memang tidak disukai untuk sholat mendekati waktu maghrib. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baik, pemerhati Pro Salina, saya ingatkan dulu nih, bulan puasa banyak orang yang beda-beda pasti merayakannya, ya. Momentum saat Ramadan memang yang paling ditunggu-tunggu. Seperti aja keluar tetesan gitu. Ya. Demikian pula sebaliknya, dari rukuk berdiri atau dari duduk sujud, kepada sujud atau seterusnya gitu, ada gerakan sepertinya keluar sendiri gitu, tanpa disadari dan juga tanpa bisa dicegah. Kalau benar itu yang terjadi, maka itu disebut sebagai salisul baul. Ya, salisul baul, ya, dalam istilah fikihnya disebut sebagai salisul baul atau beser lah, dalam bahasa kita itu beser. Jadi kencing berupa tetesan-tetesan yang tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi. Nah, ketika kita berada di dalam kondisi sholat, apa yang harus kita lakukan saat itu? Ya, kita lanjutkan sholat dan kita tidak perlu ragu tentang hal tersebut. Sama dengan kasus ketika kita di dalam sholat ragu. Ya, ragu apakah kentut atau tidak tadi, sepertinya di perutnya ada sesuatu gitu, ada sesuatu entah keluar atau tidak. Nah, kalau kata Rasulullah SAW di dalam hadis disebutkan, idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'an amla fala yakhrujna minal masjid. Apabila salah seorang di antara kalian menjumpai dari perutnya ada sesuatu dan dia ragu
apakah keluar darinya sesuatu atau tidak, maka jangan sekali-kali keluar dari sholat. Nah ini juga berlaku bagi kencing. Jadi kalau kencing itu memang sesuatu yang tidak bisa kita tahan dalam arti beser atau berupa salisul baul itu, nggak usah ragu, dilanjutkan aja sholatnya. Dan jangan sampai sholatnya itu terganggu dengan itu. Karena upaya setan untuk mengganggu orang sholat itu dengan sungguh-sungguh, setan bersungguh-sungguh, diantaranya adalah menimbulkan rasa was-was, ya, menimbulkan ragu-ragu, sehingga sholatnya menjadi nggak khusyuk, ya. Apakah sah atau tidak, apakah boleh atau tidak. Jadi kepikirannya itu ya, kepikiran akhirnya, itu saja. Makanya Rasulullah SAW katakan, "Ndak ma yaribuka ila ma la yaribuk." Ya. Tinggalkan yang ragu-ragu, beralihlah kepada enggak ragu-ragu. Ya enggak usah ragu-ragu, ini sesuatu yang di luar kemampuan. Yang Allah hisab itu adalah sesuatu yang berada di dalam kemampuan kita, ya. Nah, jadi di luar kemampuan ya kita enggak akan dihisab. Jadi lanjutkan sholat dalam kondisi enggak ragu dan tidak pula kita keluar dari sholat. Ya, baik. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini menyambung juga ini Ustadz dari Pak Ria Sukaryadi ya, soal toharoh ya. Apakah toharoh ini dengan cara tayamum ya, tidak dengan air atau ketiadaan air, ini bisa dilakukan untuk menyucikan diri baik dari hadas, najis dan kotoran Ustadz? Kalau bisa gimana caranya? Kalau selama ini kan tayamum kita lebih kepada wudhu ya Ustadz ya. Nah ini kalau membersihkan hadas, najis ataupun kotoran, apakah boleh? Ini? Beliau biasanya live ini ya. Pak Ria Sukaryadi, gimana kabarnya ini? Antri Ustadz. Untuk telepon antri. Iya. Ya, akhirnya bukan berputus asa, ini mencari celah. Ya baik. Ya baik, tentang tayamum, ya tayamum itu salah satu cara bersuci di dalam syariat kita dengan menggunakan alat yang tidak wajar, tidak sebagaimana biasanya. Nah di dalam fiqh toharoh, cara bersuci kita itu ada kan so'idan thayyiban, ya. So'idan thayyiban yaitu tanah yang baik, ya. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisaa falam yajidu ma'an fatayammamu so'idan thayyiban, ya. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air, ya, atau kalian berhubungan dengan istri, maka kalian tidak menjumpai air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan so'id yang baik. Ya, so'id itu ya ada ulama yang mengartikan ya debu atau tanah dalam wujudnya yang asli, ya wujud tanah atau debu itu. Tetapi ada pula yang mengartikan bahwa so'id itu adalah semua permukaan bumi itu so'id, baik tanah dalam bentuknya yang asli atau semua benda-benda yang ada permukaan itu, misalnya batu, tembok, ya, itu juga so'id. Nah itu juga boleh digunakan untuk bersuci, ya. Bersuci dengan menggunakan so'id itu memang terbatas, ya. Nah yang pertama itu adalah hanya sebagai pengganti wudhu dan pengganti mandi, ya. Jadi bukan utamanya. Utamanya adalah air yang digunakan wudhu dan air yang digunakan mandi. Jika falam tajidu ma'an, jika kalian tidak menjumpai air, baru kita boleh menggunakan so'id, ya. Jadi wudhu air kok nggak ada, ya, maka kita boleh menggunakan so'id, yaitu debu atau tanah atau permukaan-permukaan bumi yang lain tadi, ya. Seperti di kaca sebagai pengganti, boleh juga, ya. Kemudian juga mandi kok nggak ada air atau terhalang karena sakit, maka kita boleh menggunakan so'id, yaitu permukaan bumi atau tanah tadi. Untuk apa? Untuk mengganti mandi kita dengan itu, ya. Jadi ini sebuah keringanan yang sangat membantu kita, terutama bagi orang-orang yang sakit, misalnya di rumah sakit nggak mungkin mandi, nggak mungkin wudhu, boleh menggunakan so'id tadi. Terus tata caranya bagaimana? Tata caranya bagaimana? Termasuk misalnya hadas misalnya, apakah hadas kecil, hadas besar, gitu kan? Ini tidak ada beda cara untuk mengganti wudhu atau mandi dengan so'id, caranya sama, yaitu dengan kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim itu, innama yakfika antakula biyadaika hakada. Cukuplah, sesungguhnya hanya cukup bagimu untuk kamu berbuat dengan kedua tanganmu seperti ini.
Ya, yaitu summa daraba yadaihi al-ardo dorbatan wahidah. Kemudian beliau tepukkan kedua telapak tangannya ke tanah dengan sekali tepukan. Summa masahal simal alal yamin. Kemudian beliau basuhkan tangan kanannya kepada tangan kirinya kepada tangan kanan. Wadohiro kafaihi, dan punggung dari telapak tangan, kedua telapak tangan. Jadi dipukulkan ke tanah, kemudian tangan kiri membasuh tangan kanan, nah kemudian punggung kedua telapak tangan. Ya, yang kanan dulu, kemudian punggung telapak tangan kiri. Kemudian wawajahu, kemudian beliau juga membasuh kepada wajahnya. Jadi hanya dibasuh dengan ya so'id tadi, yang pertama ditepukkan ke tanah, kemudian tangan kiri membasuh telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan membasuh telapak tangan kiri, kemudian diusapkan ke wajah dengan dorbatan wahidatan, yaitu dengan sekali tepukan. Kalau di dalam hadis Bukhari tersebut disebutkan demikian, ya. Nah, kalau debunya terlalu banyak yang nempel ke tanah, disebutkan juga dalam riwayat Bukhari yang lain, disebutkan bahwa wa daraba bikafai al-ardo wa nafakha fihima. Ya. Beliau pukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian beliau tiup kedua tangan tersebut karena debunya banyak, ya, ditiup dulu, kemudian baru diusapkan. Nah, ini disebutkan secara terbalik. Ya, diusapkan ke wajahnya dulu, baru kepada kedua telapak tangan. Jadi itu pilihan. Kedua-duanya diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, yang satunya ada Muslimnya. Boleh mendahulukan tangan dulu untuk diusap, boleh juga mendahulukan wajah dulu. Ya, jadi sama-sama diperbolehkan, itu namanya mukhayyar. Nah, dulu ada sahabat yang diperintahkan Rasulullah SAW di dalam perjalanan, kemudian di tengah jalan mereka kehabisan air sehingga mereka tidak bisa bersuci dengan air. Padahal salah seorang di antara mereka sedang berhadas besar. Ya, dia berhadas besar. Maka dia bingung, caranya tetap seperti tadi. Nah, dia belum tahu hadis Rasulullah SAW ini. Maka dia gulung-gulung seperti gulung-gulungnya binatang ke tanah itu. Ya, ini terjadi seperti itu. Gulung-gulung. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Keadaan itu dia berpikir kalau tayamum dari wudhu kan hanya membasuh bagian wudhu itu saja. Kalau tayamum dari mandi berarti gulung-gulung gitu ya. Nah, ternyata setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW katakan cukup bagimu untuk seperti itu. Jadi tidak perlu. Jadi baik untuk mandi maupun untuk wudhu sama, yaitu dengan menepukkan kedua telapak tangan ke tanah, kemudian mengusapkan ke muka dulu boleh, kemudian ke tangan kanan, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Ya, itu yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Tapi posisi misalnya dari itu dalam, kalau tadi tanah ya Ustadz ya, dalam posisi tanah kering gitu ya Ustadz ya. Ya, tanah kering sebenarnya, tanah basah juga nggak apa-apa, cuma kan tidak lagi bersifat membersihkan. Jadi ini sifatnya kan membersihkan. Jadi berdasarkan pada kelayakan atau uruf kebiasaan mestinya dat yang kering, karena kalau basah malah bukan bersifat membersihkan tapi mengotori. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mensyaratkan tayamum itu seperti wudhu, yaitu mencakup pada tangan hingga siku, tangan kanan hingga siku, tangan kiri hingga siku. Tapi dalam riwayat Bukhari dan Muslim tadi disebutkan hanya cukup sebatas pergelangan tangan. Ya. Baik Pak Maredi Prosalina, kita terima lagi nih, ada penelpon, ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Tati di Pejilengkong, Mas Reza. Anto, Ibu. Anto, maaf. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mempunyai masalah nih. Dikecilkan dulu Ibu radionya ya, atau agak menjauh. Iya. Biar bagus. Ya. Ini masalahnya. Saya mempunyai kenangan ya sama suami saya, tapi kenangannya yang orang udah tua ya, umur saya udah 71. Masya Allah. Kami selalu sholat berjamaah kalau di rumah dan selalu bersama-sama gitu. Tapi akhirnya suami saya meninggal, Ustaz. Nah, meninggalnya itu banyak kenangan ya. Kenangan ya itu tadilah selalu bersama-sama gitu.
tahajud bersama, dan beliaunya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, Ustaz. Nah, itu setelah suami saya meninggal, saya selalu teringat gitu, Ustaz. Saya di rumah ini sendirian, Ustaz. Jadi ingatan kepada suami saya itu nggak pernah hilang gitu. Yang mana saya selalu nangis, Ustaz. Apabila mau sholat nangis, ingat gitu. Karena beliaunya kalau sudah sholat ke masjid, datang itu salim gitu, minta maaf. Ya, tiba-tiba suami saya meninggal. Jadi sekarang ini gini ya, Ustaz. Karena kan bulan puasa. Jadi kalau terlalu nangis gitu itu, aku nggak membatalkan puasa. Itu Ustaz menjadi ganjalan dari saya. Minta pencerahannya supaya saya bisa lega gitu loh, Ustaz. Baik. Itu aja, Ustaz. Baik. Iya. Ya, itu saja ya Ibu ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tati di Peci Lengkong ini Ustadz. Ya, gara-gara memori ya Ustadz ya. Terus bagaimana nih kalau posisinya nangis gitu terus-terusan begitu Ustadz? Apakah menangis itu membatalkan puasa? Nah, kadang banyak yang bertanya seperti itu. Ya, baik. Secara khusus menangis bukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi walaupun nangisnya itu mengeluarkan air mata yang banyak, mungkin sebagian masuk ke mulut tapi nggak sampai ditelan gitu ya, terasa asin gitu, tapi nggak sampai ditelan, ya nggak apa-apa. Artinya tidak membatalkan kepada puasa. Ya, hanya saja ya ini ada kasus ini Bu ya. Ini mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, ketetapan iman kepada Ibu tadi dan juga kepada suaminya yang telah meninggal, kebaikan di hari akhirat itu, karena dari ceritanya memang termasuk orang yang soleh gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada bapak dan ibu sekalian itu. Nah, kemudian tentang selalu menangis ini Bu ya di dalam menghadapi kematian, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baik ya. Kenangan memang tidak bisa dihilangkan, tetapi menyikapi sesuatu yang menyedihkan dengan tangisan itu memang bukan sesuatu yang baik ya. Jadi hendaklah kita berusaha menahan diri dari menangis itu ya. Kalau bersedih ya, Nabi SAW sangat bersedih ketika putra beliau yaitu Ibrahim meninggal dalam usia yang hanya sekitar 1,5 tahun itu ya, berapa bulan, 6 bulan insya Allah ya, itu meninggal. Nah kemudian Nabi sampai menangis, mengucurkan air mata, ditegur sama sahabat ya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf dia menegur Nabi, kenapa beliau sampai menangis gitu. Padahal menurut Abdurrahman dan juga mungkin pemahaman sahabat itu, menangis termasuk bagian dari meratap. Ya memang menangis itu bagian dari meratap. Cuma Nabi tidak sampai meratap dan arti mengerang-erang, berteriak atau nangis yang keterlaluan itu. Ya, hanya meneteskan air mata dengan menunjukkan kesedihan yang sangat. Maka jawaban Nabi ketika ditegur oleh Abdurrahman bin Auf itu bahwa mata bisa mengeluarkan air mata, hati bisa bersedih, tetapi ini bukan tangisan ratapan, tapi ini adalah tangisan kasih sayang. Jadi kasih sayang seorang bapak yang ditinggal mati oleh anaknya. Jadi wajar, jadi boleh. Ada juga kasus di dalam hadis seorang perempuan yang itu menangis di kuburan. Ya, dia menangis di kuburan. Nah, saat Nabi SAW dan sahabat lewat di kuburan itu, ditegur oleh Nabi orang yang menangis tersebut. Ya, anaknya atau siapa yang meninggal itu mungkin sudah sekian lama, tapi ketika dia ziarah kubur dia menangis ya, di kuburan anaknya itu. Ditegur sama Nabi ya, teringat kamu. Kemudian ditegur oleh Nabi. Nah kemudian perempuan itu menjawab, kamu tidak merasa seperti apa yang aku rasakan gitu ya. Nabi dibentak, kamu tidak merasa seperti yang aku rasakan gitu. Nah, Nabi akhirnya terus berlalu sampai rumah. Nah setelah itu orang itu diberitahu bahwa yang ngomong tadi Nabi. Kaget perempuan itu. Nah yang ngomong Nabi gitu. Kaget. Akhirnya dia pun datang kepada Nabi, masuk ke ke depan rumah Nabi, kemudian minta izin ketemu dengan Nabi. Maka Nabi dia mengatakan, saya minta maaf ya, ibaratnya gitu ya, dan bahasa kita tidak minta maaf, saya tidak tahu bahwa yang negur tadi adalah engkau. Maka Nabi menegur kepada perempuan itu bahwa as-sabru inda sotmatil ula. Kesabaran itu adalah pada timpaan yang pertama. Artinya sobar ya.
sabar ya itu dibutuhkan ya pada saat kita mendapatkan musibah, timpan musibah. Nah, kalau sabar di tingkat pertama itu sudah kita lakukan, maka hari-hari berikutnya mestinya lebih sabar gitu ya. Jadi ketika kita dapat musibah, kita mampu bersabar, maka hari-hari berikutnya itu mestinya lebih sabar gitu. Yeah. Nah, maka tangisan itu memang bagian dari meratap ya, bagian dari meratap. Hanya saja jika dilakukan dengan sewajarnya, tidak sampai mengeluarkan suara, tidak sampai menangis, apalagi mengerang-erang ya, atau sampai memukul-mukul wajah itu masih ditoleransi. Tapi mudah-mudahan ini tidak terus berlanjut ya. Dan mudah-mudahan segera berakhir, dan suami jika dia termasuk orang sudah baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikannya bahkan lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ya. Jadi nggak perlu disedihi. Ya sedih ya wajar, hati tetap bersedih. Nah, mudah-mudahan dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang ada di dunia ini. Baik Ustadz. Baik pemerhati Prosalina, saya ingin ingatkan dulu ya untuk Anda, ini salah satu produk dari PT Wing Surya juga, ada mie sedap ayam bawang. Bu Iis di Gumuk Mas ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya gimana hukum seorang murid laki-laki yang sudah balik bersalaman dengan guru ngajinya yang perempuan, batalkah wudunya? Ya baik, seseorang itu baru diberi hukum secara taklif atau hukum taklif itu ketika usianya balik. Hanya saja ketika mengajarinya memang sebaiknya sebelum usia balik. Ya, jadi sholat itu contoh misalnya ngajarinya sebelum balik, begitu waktu balik dia sudah siap untuk sholat. Nah, tentang hal itu pun juga demikian. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu termasuk di dalam kategori dosa besar. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang ditusuk dengan jarum dari besi ya, atau ro'zi akadikum, kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang bukan ahlinya. Nah, jadi dosanya itu besar sekali ya, menyentuh perempuan yang bukan ahlinya, artinya bukan mahramnya, yang tidak halal baginya ya. Jadi kalau kita bersentuhan dalam bentuk salaman atau yang lain-lain dengan perempuan yang bukan mahram, itu memang dilarang ya. Dan dosanya ini memang tergolong dosa besar yang diibaratkan Rasulullah SAW itu lebih baik ya, kepalanya ditusuk dengan jarum besi daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Jadi kalau seorang anak ngaji misalnya, atau mungkin juga seorang ya murid kepada gurunya, itu memang oleh Rasulullah SAW nggak boleh. Nah, kadang-kadang orang beralasan kan nggak ada maksud apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa. Ya mungkin dalam diri orang itu nggak ada perasaan di saat itu karena orang banyak. Tapi namanya hati manusia yang senantiasa bolak-balik, kita nggak tahu perasaan pada setiap orang kan berbeda-beda. Ya, apalagi misalnya ya mungkin laki-laki dan perempuan yang masih muda ya, di depan orang mungkin nggak ada perasaan, tapi hati ini kan nggak bisa dikelola. Ya, jadi tetap makanya Islam sangat menganjurkan untuk menjauhi perkara-perkara atau hal-hal yang menjauhkan kepada perbuatan zina. Wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Dan salah satu di antara ya, mendekati zina itu adalah bersentuhannya antara laki-laki dan perempuan tersebut. Ya, bahwa karena itu ya bersentuhan ya. Contoh saja misalnya, kulit laki-laki dan kulit perempuan ini kan berbeda. Laki-laki cenderung kasar, perempuan cenderung halus. Ketika laki-laki menyentuh kulit sama laki-laki, rasanya beda dengan ketika laki-laki menyentuh kulit perempuan. Jadi rasanya itu sudah ada ya perasaan di dalam hati, nggak bisa dipungkiri, dan ini adalah naluri manusia dan kita tidak bisa mengingkari terhadap naluri tersebut. Ya. Jadi maka Islam menjaga jangan sampai itu terjadi dengan cara dilarang untuk melakukan itu. Baik, sayang sekali ini waktu kita habis Ustadz. Untuk kebersamaan kita insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Pemerhati Prosalina, segera saja kita akhiri. Selamat sore. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.